Oke, jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang transistor. Kebetulan ada teman yang bertanya transistor apa yang paling bagus, khususnya untuk transistor final. Dan saya jawab relatif, bagus itu relatif. Ada beberapa merek dari transistor final seperti Sanken yang umum 2922 dan 1216, Toshiba juga ada 5200 dan 1943, ada NJW, ada Motorola MJ, MJL, Jengkol 2N30 dan 2955, juga ada Mospek TIP 3055 2955. Jadi ada banyak nomor-nomor seri dari sekian merek. Jika ditanya mana yang paling bagus, itu relatif. Sebagai contoh seperti ini, jika kita punya trafo 5 ampere kecil, sementara kita menggunakan transistor Sanken, sementara trafo sendiri 5 ampere kecil, kapasitasnya, dayanya kecil, kita menggunakan transistor Sanken yang dayanya besar, akan sia-sia, hanya buang-buang biaya, karena dari segi harga juga mahal, dan trafo sendiri tidak cukup untuk mensuplai Sanken tersebut. Mungkin lebih tepat jika kita menggunakan TIP 4142 atau TIP 3055 2955. Jadi seperti itu. Cuma kali ini yang saya bahas bukan dari merek apa yang paling bagus, nomor seri berapa yang paling bagus, bukan itu. Tapi saya akan memberikan contoh-contoh transistor yang dalam kondisi bagus. Jadi seperti itu. Di sini saya menggunakan avometer analog karena kebanyakan teman-teman masih mempunyai avometer yang model analog seperti ini. Tidak semuanya punya yang digital. Jadi disarankan untuk pengukuran ini kita menggunakan avometer yang terdapat kali 100K. Jadi seperti ini, kali 100K. Langsung kita contohkan. Sebagai contoh di sini saya menggunakan TIP 42, juga ada TIP 41. Kita tentukan basis kolektor emitornya dulu. Anggap saja kita tidak tahu mana NPN dan mana PNP. Kita cari basisnya dulu. Tidak bergerak. Kita coba ganti probnya. Di sini semuanya bergerak. Jadi kemungkinan ini adalah basis dan tengah kolektor untuk yang sebelah kanan ini emitor. Jadi seperti itu. Jika prob merah ada di basis dan prob hitam di kedua kaki ini jarum bisa bergerak, berarti ini jenisnya PNP. Untuk yang ini NPN, prob hitamnya ada di basis. Oke, sekarang kita pindah skalanya di
kali 100K. Kita coba tempelkan jari kita, jarum bergerak. Jadi jika ini PNP atau NPN, jika ini PNP, maka prop merah kita pasang di kolektor. Kebetulan kolektornya ini sama dengan bodinya, jadi kita pasang di sini. Untuk kolektornya kita pegang, dan prop hitamnya kita pasang di emitor. Jarum tidak bergerak, saat kita basis kita pegang, kita sentuh dengan jari, maka jarum akan bergerak. Sejauh mana pergerakan jarum ini menentukan baik buruknya transistor tersebut. Ini untuk PNP. Coba kita untuk NPN nya, kebalikan dari yang tadi, kolektor kita taruh di prop hitam, emitor prop merah. Kita sentuh basisnya, jarum bergerak sangat cepat dan mentok ke arah kanan. Jadi jika jarum bergerak tapi tidak bisa full, hanya bergerak sedikit atau setengah, atau bisa full tapi tidak cepat, perpindahan jarumnya lambat, itu biasanya jika kita pasang di sebuah driver amplifier, suaranya ada sedikit serak. Jadi seperti itu yang sering saya alami jika mendapat pekerjaan servis ampli, suaranya serak. Jika diukur menggunakan 10K, di sini tidak menggunakan 10K, jadi kali 1, kali 10, kali 100, 1K dan 100K. Untuk yang tipe-tipe lain biasanya menggunakan 10K, dan skala 10K masih kurang terbaca jika kita mengukur seperti tadi. Makanya disarankan kita menggunakan kali 100K seperti itu. Jika jarum bergerak hanya sedikit atau sampai di tengah, atau meskipun bisa mentok, hanya saja pergerakannya lambat, itu biasanya jika kita pakai suaranya tidak sempurna, ada sedikit serak. Jadi seperti itu kesimpulannya untuk transistor yang masih baik, bagus dan layak dipakai. Oke, jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami untuk teman-teman bagaimana cara mengukur, mengetahui transistor yang dalam kondisi masih bagus dengan peralatan yang seadanya. Oke, jangan lupa tonton video saya yang lain, ada banyak tutorial yang sudah saya upload. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.